Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi Laplace. Ya, di sini kita akan mengkaji mengenai definisi transformasi Laplace dan berikut inverse dari transformasi Laplace itu. Nah, ini adalah merupakan salah satu materi kuliah untuk persamaan diferensial biasa. Baik, agar tidak terlalu lama, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah definisi dari transformasi Laplace. Apa sih sebetulnya transformasi Laplace itu? Nah, perhatikan, ketika kita punya suatu fungsi, katakanlah fungsinya adalah f di sini. Nah, ini fungsi ini terdefinisi untuk t menuju t positif atau 0, ya. Nah, maka integral dari ft dikali dengan eksponen min st dt itu kita sebut sebagai transformasi Laplace dari f, ya. Perhatikan f-nya yang akan ditransformasi di sini. F adalah fungsi di sini terdefinisi ya ft-nya. Kemudian ini ada integralnya, batasnya dari 0 sampai tak hingga terhadap siapa? Terhadap t dt di sini ya. Dikalikan dengan eksponen min st dan ini adalah merupakan kernelnya. Nah, sekarang apa namanya notasi untuk dari transformasi Laplace ini kita notasikan sebagai L seperti ini ya. L kemudian kita simpan fungsi yang akan ditransformasi di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup di sini ya. Ada ft di sini. Ini adalah fungsi yang akan ditransformasinya. Jadi kalau kita ketemu dengan notasi seperti ini, L, kemudian ini ada kurung kurawal buka tutup, ya, ini ft di dalamnya, maka ini si fungsi ini mau ditransformasi Laplace-kan di situ ya. Nah, hasil dari transformasi Laplace, ini f, perhatikan di sini bahwa notasinya jadi berubah. Ya, ini sudah di f-nya merupakan fungsi yang lain. Tapi yang paling penting di sini adalah variabel bebas di sini. Variabel bebas dari sini yang tadinya T sekarang berubah menjadi S. Itu artinya fungsi ini sudah merupakan hasil dari transformasi fungsi yang tadi Ft yang sebelumnya. F kecil di sini. Kemudian ini pakai F kapital dan ini S menunjukkan bahwa ini sudah ditransformasi ya. Tadinya dari variabel bebas T sekarang sudah menjadi variabel bebasnya S di sini. Oke, ada syarat yang yang harus dipenuhi agar transformasi Laplace ini berjalan, yaitu yang pertama di sini adalah fungsinya atau integral dari ini dia harus konvergen. Ya, ketika hasil integral ini tidak konvergen ya atau divergen, maka transformasi Laplace tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga di sini disyaratkan bahwa integralnya harus konvergen di sini ya. Baik. Nah, transformasi Laplace ini dia ditemukan oleh Pierre-Simon Laplace ya. Dia adalah seorang matematikawan dan ahli astronomi Prancis juga. Itu interval masa hidupnya yaitu di interval 1749 sampai 1827. Nah, oke, itu adalah mengenai definisi dari transformasi Laplace. Jadi saya ulangi, ketika kita punya fungsi ya f, kemudian mau ditransformasikan, kita notasikan sebagai Laplace dari f, nanti hasilnya itu adalah f besar yang dia bergantung pada s. Operasinya seperti apa atau tekniknya seperti apa untuk mentransformasi kita integralkan saja ya dari 0 sampai tak hingga untuk perkalian antara fungsi yang akan ditransformasi dengan kernelnya yaitu eksponen min st. Integralnya terhadap t di sini ya. Nah, itu adalah definisi dari transformasi Laplace. Baik, kita lihat beberapa contoh ya yang menggunakan definisi ya. Jadi kita mau mentransformasi suatu fungsi dengan menggunakan definisi yang tadi. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama misalkan kita mau melihat transformasi dari satu. Ini adalah satu ini adalah konstanta ya. Berarti dia akan mewakili suatu konstanta nantinya. Jadi nanti transformasi Laplace dari satu, yang ini transformasi Laplace dari T ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga kita akan melihat transformasi Laplace dari eksponen min 3T di situ. Oke, kita lihat yang pertama.
Laplace atau transformasi Laplace dari satu. Nah, ke depannya saya akan menyebutkan Laplace saja ya, agar mempersingkat pengucapan, jadi tidak menyebutkan transformasi Laplace. Jadi saya sebutkan saja Laplace 1, Laplace T, begitu. Nah, Laplace 1 di sini berarti kalau kita lihat tadi dari definisi bahwa definisi mengatakan di situ tadi kita punya apa? Laplace dari, saya tulis di sini aja. Laplace dari suatu fungsi ft ya. Ini adalah apa? Integral 0 sampai t hingga ft dikali dengan eksponen min st dt kan. Nah, ini kita ingat ini adalah alat untuk mentransformasinya ya. Nah, perhatikan bahwa ft-nya sekarang di sini adalah 1. Ya, ini adalah 1 di sini ya, ft-nya adalah 1 sehingga nanti kita bisa ya, ini karena komutatif jadi kita bisa tulis ft dikali eksponen min st atau eksponen min st kali ft, di sini kali 1 ya. Berarti ini artinya hanya eksponen min st saja karena kan dikali 1 di situ ya. Ft-nya di sini 1 ya. Nah, sekarang kita akan menghitung integral dari eksponen min st dt. Ya. Perhatikan karena kita lihat di sini ada tahingga dan tahingga itu bukan suatu bilangan, maka kita gunakan tanda limitnya saja. Ya, jadi tanda limitnya di sini kita gunakan limit b menuju tahingga ya untuk integral dari 0 sampai b. Nah, ini kan jadi limit ya di sini. Kemudian ini kita hitung eksponen min st dt ya, karena hasil dari sini eksponen min st kali 1 ya tetap yaitu eksponen min st. Kita integralkan terhadap t di sini. Nah, kalau kita evaluasi di bagian ini ya, kita evaluasi maka hasilnya ini apa? Ini kita integralkan aja. Integral dari eksponen min st itu adalah min seper s eksponen min st yang kita evaluasi di mana? 0 sampai b, karena ini batasnya batas bawahnya 0 dan ini batas atasnya adalah b ya. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini adalah kita evaluasi dulu bagian ini. Ya, bagian ini berarti karena ada B di awal, berarti min eksponen min SB, ya, min eksponen min SB per S, oke. Kemudian dikurangi, ya, dikurangi ini 0, berarti kalau T-nya 0, atau saya tulis di bagian atas ini, biar lebih jelas. Jadi yang ini kita tulis nantinya limit B menuju tak hingga, ya, ini kita punya min eksponen min SB per S, kemudian dikurangi dengan yang 0 sekarang. Ya, karena 0 itu berarti ini cuma 1 ya, min, jadinya eksponen pangkat 0 itu adalah 1 per S. Nah, sehingga nanti kita memperoleh di sini adalah seperti yang ada di bawah sini. Ya, jadi kita punya min eksponen min SB dari sini ditambah ini dari min kali min jadi plus 1 dibagi dengan S. Nah, perhatikan bahwa kita punya B menuju tak hingga yang harus kita evaluasi. Yang ada B-nya itu hanya di bagian suku eksponennya saja di sini. Ya, berarti dari sini min eksponen min SB dengan B menuju tak hingga artinya B membesar dan ini ada tanda negatif untuk S ya. Untuk S berarti ini ketika S-nya positif, ya, ketika S-nya positif, maka ini akan menuju 0. Artinya dia konvergen, ya, konvergen ke 0 nantinya. Saya tulis di sini. Jadi kalau kita punya limit B menuju tak hingga untuk eksponen min SB, ini dia akan sama dengan 0, ya, kalau S-nya positif. Tapi ketika B-nya menuju tak hingga eksponen min SB, ini dia akan tak hingga ketika S-nya negatif ya di situ. Jadi dia akan membesar. Ini S min dikali dengan min karena S-nya negatif. Nah, karena tadi kita punya syarat bahwa yang menjadi integralnya itu adalah apa? Yang menjadi yang menjadi syarat agar transformasi Laplace itu bisa berjalan ya. Itu integralnya harus konvergen. Nah, kita pilih yang ini. Berarti S-nya itu adalah S yang positif di sini. S-nya harus positif di sini. Ya.
0 juga nggak bisa karena ini kan dibagi dengan pembagian dengan 0 ya. Jadi S-nya positif saja di situ. Oke. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa di sini min eksponen min SB itu kan 0. Ya, berarti di sini 0, hasil dari sini ditambah 1 per S ya hasilnya adalah sama dengan 1 per S. Begitu ya. Oke, kita hapus bagian ini. Oke. Jadi di sini S-nya syaratnya ditambahin S-nya positif ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang B, tapi sebelum kita masuk ke bagian B yang Laplace T, kita akan menyederhanakan suatu notasi dulu ya. Kita sederhanakan suatu notasi di sini. Kita punya notasi yang cukup panjang penulisannya, yang ini adalah limit ya. Nanti kita akan nulis seperti ini saja, walaupun memang secara evaluasi ini bukan evaluasi nilai ya. Ini kita tulis untuk evaluasi 0 sampai ta hingga ya. Kita tuliskan seperti ini. Ini kita untuk mewakili penulisan limit B menuju ta hingga dari ini ya. Integral 0 B gitu. Sorry, bukan udah diintegralkan, berarti ini sudah diintegralkan ya. Jadi bagian ininya aja nih, di bagian ini aja. Jadi kita akan menuliskan tulisan yang seperti ini. Ya, ini untuk suatu fungsi yang dievaluasi dari 0 sampai B. Nah, nanti kita nulisnya seperti ini aja ya, 0 sampai ta hingga jadinya. Ya, penulisannya agar agar lebih sederhana aja di situ ya penulisannya. Jadi limit B menuju ta hingga dari suatu fungsi untuk evaluasi 0 sampai B yang ini nih, yang bagian ini, kita tulis saja langsung 0 sampai ta hingga seperti ini. Agar ya maknanya ini sebetulnya maknanya yang seperti ini, tapi ini udah diintegralkan, hasil integralnya dievaluasi dari 0 sampai B. Kita tulis 0 sampai ta hingga seperti itu. Ya. Itu notasi saja, ditekankan lagi itu hanya notasi, bukan bermaksud menuliskan bahwa ta hingga itu adalah suatu bilangan yang harus yang harus dievaluasi di situ ya. Karena ta hingga di sini bukan suatu bilangan, tapi ini B menuju ta hingga ya. Oke, kita lihat bagian yang kedua di sini dengan cara penulisan yang ini ya. Berarti nanti kita akan memperoleh Laplace dari T ini itu adalah integral seperti biasa tadi ya, kita integralkan bla 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 di situ. Nanti di sini kita akan memperoleh apa? Min T eksponen dari min ST per S ya. Ini awalnya dari integral, sorry saya tulis berarti di sini ini berasal dari Laplace T ini sama dengan integral dari 0 sampai ta hingga untuk T eksponen min ST. Nah, kan awalnya seperti ini ya. T eksponen min ST dt. Nah, ini kita evaluasi berarti hasilnya adalah limit B menuju ta hingga dari 0 sampai B ya. Untuk apa? Untuk bagian ini ya, ini diganti dengan pakai limit aja. T eksponen min ST di sini min ST dt. Nah, ini untuk mencari integral ini, nah nanti kita akan pakai ini jadinya. Di sini ya, ada di sini. Untuk mencari integral dari bagian ini ya, dari bagian T eksponen min ST, kita gunakan integral parsial ya di situ ya. Jadinya nanti kita punya T eksponen min ST ini yang ini UV kan, UV-nya gitu. Jadi kita punya min T ya, eksponen min ST ya per S di situ yang dievaluasi di 0 sampai ta hingga. Nah, sekarang kita pakai notasi ini untuk mewakili limit B menuju ta hingga. Ya, ditambah kan sebetulnya di ini ya. Ini kalau integral parsial itu UV ya min integral dari apa? Integral dari ya integral U dp.
gitu kan? Atau ya kita bisa ulang hafalan kita kan begini. UV ini kalau kita turunkan ya terhadap X saja misalkan, ini akan menjadi apa? U aksen V ditambah dengan V aksen U. Nah, kalau kita punya bentuk dari V aksen U katakanlah seperti ini ya. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Ya, di sini integralkan kedua ruas berarti ini integral dari sini, ini integral dari yang ini semua terhadap X ya. Tentunya ini terhadap X turunannya. Di sini berarti kita turunkan juga terhadap X. Ini mengulang hafalannya aja. Nah, jadi kita punya di sini yang ini adalah UV ya. Kalau integralnya tentu berarti ini nanti UV-nya dievaluasi di suatu titik ya, di suatu nilai. Kemudian ini kalau kita punya ini jadinya min U aksen V. U aksen V sama dengan UdV atau integral dari UdV. Nah, seperti ini. Jadi integral dari UdV itu sama dengan UV dikurangi dengan U aksen V. Atau sebaliknya ya, kalau yang pola yang saya ini kita punya yang ini jadinya UV dikurangi, ini bebas kan, kita bisa pakai yang mana aja. UV dikurangi dengan yang ini ya. Sorry, ini ada integralnya. Integral. Ya. Ini integral dari, nah ini kita punya V aksen, atau di sini saya tulis dV ya, V aksen U jadinya. V aksen U sama dengan apa? Sama dengan integral. Nah, ini V aksen U-nya yang ini ya. V aksen U ini integralnya terhadap apa? Ini dx ya. Jadi terhadap U aksen V. Nah, seperti itu ya. U aksen V. Nah, kita pakai yang mana? Terserah. Nah, tadi kita misalkan yang ini adalah U, yang T-nya adalah U, T-nya adalah U di sini. T-nya U, kemudian eksponen mana di sini? Nah, ini. T-nya adalah U, kemudian eksponen min ST-nya adalah dV-nya. Gitu. Sehingga nanti kita punya UV-nya di sini adalah U dan integral dari dV. dV-nya itu adalah eksponen min ST, yaitu kita integralkan hasilnya adalah min eksponen min ST per S. Ya. Jadi kalau kita pakai UdV di sini, ya pakai UdV, nah berarti yang ini yang dipakai pola ini, U aksen V berarti ya. U aksen V atau VDU ya, VDU. Jadi dari situ kita kurangi di sini min. Nah, V-nya siapa? V-nya tadi adalah tadi udah dihitung seper S ya, min seper S jadinya. Kalau dV di sini adalah dV di sini adalah min X ini eksponen min ST, maka dari sini kita akan memperoleh V-nya siapa? V-nya adalah tadi kita punya min seper S dari eksponen min ST. Nah, ini ada tanda min, ini ada tanda min. Jadi dikalikan min kali min jadi plus. Sehingga di sini ada 1 per S saja. Ya, 1 per S. Di sini integral dari 0 sampai tak hingga eksponen min ST dt yang ini. Ya, terhadap T. Oke. Nah, sehingga kita memperoleh dari situ hasilnya ini adalah, kita tahu ini adalah Laplace dari 1 ya. Berarti nanti kita akan memperoleh di sini adalah 1 per S dikali dengan Laplace 1 sama dengan jadinya 1 per S kuadrat. Oke ya. Nah, bagian ini kemana? Bagian ini kalau kita evaluasi kan dia 0 ya, karena yang pertama untuk yang tak hingga ini kita evaluasi T eksponen min ST, T-nya menuju tak hingga. Di sini berarti eksponen min ST-nya 0. Ya, berarti 0 dikali apapun T-nya, yang besar pun ya tetap 0 dibagi S ya 0. Dikurangi dengan, ya kan ini dikurangi 0. Dikurangi min ya 0 kan di sini. Ya 0 karena 0 T-nya kan 0, jadi ini 0 kali 1 ya 0. Jadi ini bagian ini tuh udah 0. Bagian ini udah 0, jadi tinggal bagian ini aja 1 per S. Integral dari sini adalah Laplace 1. Laplace 1 udah dihitung sebelumnya adalah 1 per S, maka kita akan memperoleh 1 per S kuadrat di situ ya. Oke.
Nah, ini agak sempit lahannya ya. Kita hapus bagian ini. Oke, kita akan lanjutkan ke nomor yang ketiga. Ya, nomor yang ketiga ini adalah Laplace dari mana? Dari bentuk eksponen. Ya, Laplace dari bentuk eksponen. Kita akan lihat hasil perhitungan daripada Laplace dari bentuk eksponen. Caranya sama ya seperti yang sebelumnya. Kita evaluasi di mana? Di integral dari sini. Integral dari 0 sampai t hingga ft eksponen min st dt ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini Laplace dari eksponen min 3t ya tentu tadi kita evaluasi dari di 0 sampai t hingga eksponen min 3t eksponen min st dengan cara ini ada eksponen ya dengan cara menggunakan sifat-sifat eksponen di sini maka kita akan memperoleh eksponen min 3t dengan eksponen min st itu adalah eksponen dari min s plus 3 kali t di situ ya. Dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya ya. Namun ya ini tidak menggunakan parsial, ini bisa langsung saja diintegralkan. Hasil integralnya di sini adalah min 1 per s plus 3 ya dikali dengan dikali dengan eksponen min s plus 3t di situ ya. Dievaluasi di 0 sampai t hingga di situ. Nah, berarti di sini karena untuk yang pertama suku batas atasnya adalah t hingga ya. Kalau kita evaluasi di B menuju t hingga berarti ini 0 ya. Suku ini 0 dibagi S plus 3 itu adalah apa namanya? Ini jadinya hasilnya dari sini itu adalah 0. Kemudian dikurangi oleh yang batas bawah. Batas bawah ini adalah di 0. Berarti dievaluasi di 0 ini adalah min 1 jadinya. Min 1 per S plus 3. Jadi kita punya 0 min 1 per S plus 3. Jadi hasilnya adalah 1 per S plus 3. Seperti ini ya. Ini hasilnya. Oke, nah ini kita sudah menghitung beberapa tipe fungsi ya dengan menggunakan definisi ya. Sebetulnya kita bisa hitung bentuk fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, tapi di sini saya akan sajikan langsung hasil-hasil daripada transformasi Laplace untuk beberapa macam fungsi dasar. Nah, transformasi dari beberapa fungsi dasar yang pertama tadi kita udah udah melihat dan bahkan kita hitung yang bagian ini ya. Untuk Laplace dari 1 itu adalah 1 per S. Nah, perhatikan yang kedua, ini Laplace dari T pangkat N. Ya, ini untuk mewakili polinom. Ya, Laplace dari T pangkat N ini adalah N faktorial dibagi dengan S N plus 1. Di mana N-nya di sini adalah berangkat dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah mentransformasikan Laplace T ya. N-nya 1 ya. Berarti ini hasilnya tadi 1 per S1 plus 1. Jadi S kuadrat. Nah, itu kita udah hitung tadi ya. Nah, selanjutnya kalau kita punya T kuadrat, berarti kita bisa langsung lihat dari bentuk atau dari polanya di sini. Laplace dari T kuadrat misalkan, ya kita tinggal terapkan aja ke sini. Ya, jadinya 2 faktorial dibagi dengan S2 plus 1. Gitu ya. Jadi kita punya 2 faktorial itu adalah 2 per S pangkat 3. Nah, oke, berikutnya yang tadi bentuk dari eksponen AT ya. Tadi kita punya A-nya itu adalah min 3 tadi ya. Jadi min 3T. Jadi di sini S min 3. Jadi 1 per S plus 3 tadi hasilnya. Ya, di situ. Nah, maka kalau kita punya bentuk Laplace yang lain yang menggunakan atau yang melibatkan bentuk eksponen, kita tinggal ingat bagian ini aja. Katakanlah kita punya Laplace dari eksponen min atau jangan min, misalkan 5 atau 4 ya, atau 5T aja misalkan. Ya, Laplace dari eksponen 5T ya. Kita tinggal lihat pola bagian ini bahwa A-nya di sini adalah 5. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1 per S min 5 di situ. Ya. Nah, kalau di sini min ya, katakanlah saya tulis di sini
eksponen seperti yang tadi, min 3 ya. Nah, maka kita punya 1 per S plus 5. Oke, itu untuk pola eksponen. Nah, sekarang kita lihat pola bentuk fungsi sin ya. Fungsi sin. Nah, perhatikan kalau kita punya Laplace sin dari KT, itu hasilnya adalah K dibagi dengan S kuadrat plus K kuadrat. Nanti kita tunjukkan bagian ini ya. Nah, tapi kalau kita sudah mengingat bagian pola dari transformasi bentuk sinus, ya kita tinggal lihat pola ini aja. Jadi kalau kita mau mentransformasi Laplace dari sin katakanlah 3T misalkan, sin 3T berarti kita punya K-nya di sini berapa K-nya? K-nya adalah 3 berarti di sini ya. Berarti K-nya 3, berarti di sini 3 dibagi dengan S kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat 9. Ini kita punya bagian ini. Yaitu Laplace dari sin 3T. Kemudian berikutnya, kalau cos yang berbeda di sini adalah bagian yang numeratornya di sini ya. Kalau denumeratornya sama, semuanya S kuadrat plus K kuadrat dengan yang bagian sin. Tapi numeratornya di sini adalah S. Ya, pembilangnya di sini adalah S ya. Nah, ini kalau yang ini numeratornya adalah K. Yang ini adalah S. Tinggal kalau kita punya mau mentransformasi bentuk cos dari 3T, berarti yang dimaksud ini hasilnya adalah 3T di sini lihat bagian ini adalah bagian cos, maka hasilnya S dibagi dengan S kuadrat ditambah dengan K-nya di sini 3 ya, berarti 9. Jadi penyebutnya sama, pembilangnya yang berbeda dengan yang sin. Oke, kalau bentuk sin hiperbolik itu bagian numeratornya sama dengan sin. Ya, ini sin KT. Ini hasilnya di sini adalah apa? K ya. Sementara di sini juga sama hasilnya di sini K juga, tapi bagian denumeratornya ya di sini S kuadrat min K kuadrat. Jadi ini ada min. Begitupun dengan yang cos hiperbolik ya. Cos hiperbolik KT kita punya ini sama S-nya. Ingat-ingat aja kalau cos itu S ya. Cos hiperbolik juga S di awalnya atau di numeratornya. Kemudian bagian denumeratornya di sini adalah S kuadrat min K kuadrat. Jadi tandanya min kalau menggunakan hiperboliknya. Oke, nah itu beberapa transformasi Laplace untuk fungsi dasar ya. Dan kita bisa mengingat ini agar nanti kita bisa cukup cepat untuk mentransformasi bentuk-bentuk yang melibatkan fungsi-fungsi dasar seperti ini. Contoh, kita mau melihat misalkan bentuk yang ini ya. Kita gunakan terlebih dahulu definisi ya untuk Laplace dari sin 2t ya. Berarti kita punya integral dari 0 sampai t hingga eksponen min st ini kali ft. Ft-nya adalah sin 2t di sini ya. Ft-nya. Nah, dengan cara parsial sama seperti yang sebelumnya. Kita misalkan sin 2t-nya adalah u, kemudian ini adalah dv, v aksen ya. V aksen ini u, v aksen. Maka kita akan memperoleh dari sini hasilnya apa? UV-nya itu adalah min eksponen min st per S ini dari U dari dV tadi diintegralkan jadi V, kemudian ini U-nya tetap sin 2T. Ini dievaluasi di 0 sampai t hingga karena integralnya 0 sampai t hingga. Ditambah dengan ini 2 per S ya. 2 per S diintegralkan dari min eksponen min st cos 2T dt. Nah, ini dari bagian tadi di sini dvu berarti di sini adalah u aksen ini dv sebentar, ini dvdu dan tadi di sini adalah dvu ya, yang ini adalah uv. Nah, berarti ini min integral dari siapa? Dari ini dv-nya udah vdu berarti vdu. Nah, si v-nya itu sendiri apa? Si V-nya itu tadi adalah si V-nya ini kan dV-nya ini ya. dV-nya saya tulis di sini, dV-nya adalah eksponen min st kan. Berarti V-nya sama seperti tadi, itu adalah integral dari eksponen min
ST atau ini hasil terhadap T tentu di sini ya. Ya. Nah, atau kita punya di sini adalah min jadinya eksponen min ST dibagi dengan S kan. Nah, karena kita punya integral V du ya, integral V du. Nah, sementara V-nya adalah ini, maka kita akan punya integral dari V-nya yang ini min S min ST eksponen min ST per S dikali dengan du. Du-nya di sini kan sin ya. U-nya adalah sin, U-nya saya tulis ini adalah sin 2T. Maka du-nya, du dt-nya itu adalah apa? Du per dt-nya atau aksen du dt-nya apa? Di sini adalah kita punya 1/2 2 ya. Ini turunan dari sin 2T itu adalah cos 2T. Cos 2T dikali dengan turunan dalamnya 2T dikali 2 berarti di depan aja. Nah, jadi kalau kita kalikan integral dari ini apa namanya? V du, V-nya yang ini, du-nya itu adalah ini du dt-nya adalah 2 cos 2T. Jadi ini 2 cos 2T. Nah, kita punya ini terhadap T dt kan masih ada. Nah, kita punya di sini ada dua ini ya, ada min, ada 2, ada per S. Ya, jadi kita keluarkan aja karena di sini tandanya adalah min ya, min VDU, integral VDU, maka di sini min dengan min jadi plus bagian ini. Kemudian ini 2 per S jadinya, 2 per S. Kemudian integral dari 0 sampai ta hingga tetap di sini integral ini. V-nya adalah eksponen min ST, kemudian du-nya adalah ini du dt-nya berarti du-nya aja berarti ada dt-nya di sini ya. Jadi cos 2t dt ini ya du. Nah, duanya udah dikeluarkan jadi kita punya ini. Nah, perhatikan bahwa hasil evaluasi dari bagian ini ya, bagian yang awal ini 0 ya kan, karena pada saat ta hingga atau maksudnya pada saat menuju ta hingga t-nya menuju t menuju ta hingga di sini kita evaluasi di t menuju ta hingga ini bagian ini 0 ya. Bagian ini 0 berarti 0 dikali sin ya 0 dibagi s juga tetap 0. Ya, jadi ini 0. Kemudian yang berikutnya 0 di sini ya dikurangi kan. 0 dikurangi yang ini sin dari 0 ya 0 kan, sin 0 0 berarti ini 0 kali sekian ya kali 1 ini ya kalau di T0 berarti kali 1 ya tetap 0 ini 0 jadi hasilnya tinggal ini aja 2 per S ya tinggal bagian ini aja jadinya ya 2 per S integral dari 0 sampai ta hingga eksponen min ST cos 2T di situ ya. Oke, nah kalau kita sudah memperoleh bentuk ini kita lakukan sekali lagi cara yang sama. Jadi eksponen ini integral dari ini kan masih sama polanya dengan yang ini ya. Nih, jadi nanti dv-nya dengan cara yang sama, dv-nya ini, u-nya yang ini. Sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk ini kan. Ya, 2 per S jadinya ini 2 per S-nya yang ini tetap. Terus integral dari yang dalam ini adalah sama seperti ini polanya, seperti yang tadi hitung-hitungannya. Jadi min eksponen min ST cos 2T per S yang dievaluasi di 0 sampai ta hingga ini UV-nya dikurangi dengan 2 per S. Ya, karena di sini apa namanya? Dikurangi dengan 2 per S integral dari 0 sampai ta hingga eksponen min ST ya, sin dari 2T di situ, 2T dt. Oke, kalau ada yang bertanya di sini kenapa di sini min ya? Ya itu karena dari bagian ini kan, ini cos 2T ya. Cos 2T kan tadi kalau kita misalkan di sini apa namanya ini tadi dv-nya, kemudian ini u-nya kan. Nah, berarti di bagian ini adalah VDU ya. Nah, kalau tadi u-nya adalah cos 2T, berarti du dt-nya atau turunan dari u-nya di sini min ya. Turunan cos kan min sin 2T. Jadi yang tadi dv di sini ada v-nya berarti integral dari sini kan ada tadi ya di sini ada minnya.
Terus ini ada minnya juga, berarti dikurangi min kali min ya tetap plus. Ini berarti tanda min di sini tetap ya. Tanda min yang dari bentuk UV min V integral ya. Integral dari V du kan. Nah, ini tanda dari sini. Tanda dari sini ini tetap min karena di sini V-nya ada tanda negatifnya ya. Kemudian du-nya di sini ada tanda negatifnya sin ya. Oke ya, karena dari turunan dari cos di situ. Sehingga ini tetap min di bagian ini jadi 2 per S integral dari 0 sampai T hingga eksponen min ST sin 2T dt. Nah, yang kita perlu perhatikan di bagian ini adalah apa? Kita sekarang punya keuntungan. Di sini keuntungannya adalah yang pertama bagian ini kita punya apa namanya? Bagian ini ada yang nolnya ya untuk dievaluasi di tahingga di sini. Jadi di sini akan 0 eksponen min ST untuk S yang positif di T menuju tahingga itu berarti di sini 0 eksponennya ya karena negatif di sini. Ini konvergen ke 0 jadi 0 dikurangi yang ini ya. Kalau saya tulis ini khawatir bingung yang ini hasil dari sini adalah 0 dikurangi gitu ya. Nah, ini sekarang dievaluasi untuk 0. 0 berarti yang ini 1 ya. Yang ini 1, ini min, kemudian yang ini 1, yang ini cos 2T, cos 0, 1, jadi min 1 S. Nah, sehingga kita punya 2 per S, yang ini hasilnya adalah 0 plus 1 S. Jadi kita punya 2S dikali 1 per S. Ya, 1 per S-nya dari bagian ini min kali min. Ya, min kali min, jadi di sini kan jadi plus, jadi yang ini 1 per S saja. Ya, jadi ini jadi 2 per S dikali 1 per S yang bagian ini. Nah, sekarang bagian ininya, ya 2 per S-nya, jadi kita punya apa? Di bagian ini, ya bagian ini 0, tahingga, di sini kita punya, apa namanya, ini dari 2 kali 2, jadi kita punya 4 ya, kemudian ini S dikali S, jadi S kuadrat. Nah, perhatikan bahwa bagian ini yang ditanyakan ya, 0 sampai T hingga eksponen min ST sin 2T dt itu adalah Laplace dari sin 2T. Jadi kita punya dua buah ekspresi yang sama di sini, Laplace dari sin 2T, di sini di ruas kanan ada Laplace sin 2T, di ruas kirinya juga kita punya Laplace sin 2T. Jadi kita bisa kolek aja ya. Kita bisa kolek di situ apa namanya yang ke arah kiri misalkan. Ya, jadi bagian ini kita punya apa? Laplace dari sin 2T dikurangi ini jadi plus berarti jadi kita punya Laplace dari sin 2T ya dikali dengan ini kali 1 yang ini kalau pindah ruas jadi plus 4 per S kuadrat gitu ya. Ini sama dengan 2 per S 1 per S. Langsung aja ya kenapa kita tulis seperti ini. Ya, kita bisa tulis jadinya 2 per S kuadrat. Ya kan? Nah, berarti di sini kan ada Laplace sin 2T ya. Maka kita punya sekarang Laplace dari sin 2T itu adalah apa? Itu adalah 2 per S kuadrat dibagi dengan yang ini adalah 1 plus 4 per S kuadrat. Nah, kita tulis saja seperti ini ya. Ya. Jadi nanti kita punya, ini ada 2 per S kuadrat, yang ini kalau disamakan menjadi S kuadrat plus 4 per S kuadrat. S kuadratnya kan bisa hilang, sehingga kita memperoleh dari sini 2 per, yang ini S kuadrat plus 4. Ya. Nah, ini hasilnya. Sementara kalau kita ingat bagian ini Laplace dari Laplace dari sin KT apa? Laplace dari sin KT itu kalau sin itu berarti K-nya kan. Ini K dibagi dengan S kuadrat plus K kuadrat. Nah, kalau begitu dari sini Laplace dari sebetulnya enak ditulis ya dari tadi ya. Sin 2T ini hasilnya adalah ini K-nya kan 2, berarti di sini 2, ini S kuadrat ditambah dengan S-nya K-nya 2 berarti 2 kuadrat itu 4. Nah, ini. Ya, hasilnya sama. Kalau ini menggunakan hafalan Laplace sin KT
Ini Laplace sin 2T berarti hasilnya adalah 2 per S kuadrat plus 4. Kalau yang ini kita menggunakan definisi. Ya, definisinya hasilnya adalah sama, yaitu 2 per S kuadrat plus 4. Jadi kita bisa menggunakan hafalan untuk mempercepat perhitungan dari bentuk-bentuk yang melibatkan fungsi standar ya. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi udah dibahas. Nah, sekarang kita akan melihat inverse dari transformasi Laplace-nya. Nah, kalau kita representasikan Fs ini sebagai hasil daripada transformasi Laplace dari suatu fungsi Ft, atau kita tulis sebagai Laplace dari Ft ini adalah Fs, ya, maka kita akan punya inverse dari transformasi Laplace ini, tentunya inverse itu dari Fs itu adalah Ft-nya hasilnya. Ya. Ft itu berarti notasinya kita gunakan Laplace inverse. Di atas ini min 1 ya. Ini maksudnya Laplace inverse. Laplace inverse ini kita kita inversekan dari F ini. F yang tadinya variabel bebasnya itu adalah S di sini. Kalau sudah diinversekan, jadi nanti akan kembali lagi ke T. Ya, variabel bebasnya menjadi T lagi. Nah, dari contoh sebelumnya kita mengetahui bahwa hasil dari transformasi Laplace kan Laplace 1 sama dengan 1 per S. Laplace T tadi kita udah hitung sebelumnya adalah 1 per S kuadrat. Kemudian Laplace dari eksponen min 3T itu kita udah hitung 1 per S plus 3. Bahkan tadi kita juga udah hitung dari Laplace sin 2T ya. Sin 2T Laplace-nya udah kita hitung. Nah, sekarang transformasi inverse-nya itu artinya yang ada di dalam sini ya, berarti Laplace inverse dari 1 per S, Laplace inverse dari 1 per S itu 1 ya, karena di sini hasil di sini 1 berarti Laplace inverse dari 1 per S itu adalah T, kemudian Laplace inverse dari 1 per S plus 3 itu adalah eksponen min 3T. Nah, seperti ini cara untuk mengetahui inverse dari suatu transformasi Laplace. Nah, karena tadi kita punya beberapa fungsi standar atau beberapa fungsi fungsi dasar ya, beberapa fungsi dasar yang kita transformasikan, maka kita juga di sini punya inverse-nya ya. Beberapa transformasi inverse Laplace itu berarti satu itu adalah Laplace inverse dari 1 per S, kemudian Pn ini hasil Laplace inverse dari n faktorial per Sn plus 1 ya, untuk n-nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya seperti yang tadi. Kemudian eksponen At itu Laplace inverse dari 1 per S min A. Berarti di situ ini hafalannya. Kemudian sin Kt itu adalah Laplace inverse dari K per S kuadrat plus K kuadrat berarti ya. Kemudian berikutnya cos Kt ini sama dengan Laplace inverse dari S per S kuadrat plus K kuadrat di situ. Kemudian tinggal hiperboliknya berarti ini min di sini bedanya. Laplace inverse dari K per S kuadrat min K kuadrat. Dan terakhir di sini ada cos hiperbolik Kt itu adalah Laplace inverse dari S per S kuadrat min K kuadrat. Nah, ini adalah beberapa transformasi inverse. Ini hasilnya yang ini. Kemudian ini adalah fungsi yang ditransformasi yang tentunya di sini mengandung variabel bebas S di sini ya. Kemudian ditransformasi sehingga mengandung variabel bebasnya berubah menjadi variabel bebasnya T. Ya, transformasi inverse. Nah, sekarang kita lihat contoh deh di sini ya. Perhatikan bahwa kita punya Laplace inverse dari 1 per S pangkat 5. Nah, di awal tadi kita punya apa? Kita punya hasil dari sini ya, bahwa n plus 1 di sini berarti 5 Kak. 1 per Sn ya. Nah, ini n plus 1-nya 5 berarti n-nya berarti 4 ya. Nah, kalau kita lihat dari rumus transformasi inverse ya, kita akan memperoleh apa tadi? Hasilnya Laplace inverse-nya di sini adalah 1 per 4. Nah, ini 1 per S pangkat 5 ini awalnya kalau saya tulis di sini Laplace inverse dari 1 per S pangkat 5, ini jalannya ya, ini sama dengan, nah bagian ini kan berarti N-nya sama dengan 4 ya, N-nya sama dengan
4. Sementara di di bentuk inverse itu di tabel tadi Laplace inverse kita punyanya n faktorial per untuk yang seperti ini bentuknya polanya yang mendekati n faktorial per Sn gitu ya. Nah, sementara n-nya di sini kita tahu bahwa n-nya sama dengan 4 ya. N sama dengan 4. Berarti di sini kita punya Laplace inverse ya dari nih S pangkat 4. Berarti kan kalau n-nya 4 berarti di sini harus kita simpan 4 faktorial karena kita punya n faktorial per Sn ya kan, S pangkat 4 di sini. Nah, kalau kita lihat di sini 4 faktorial per S pangkat 4. Nah, ini kan tidak memenuhi kondisi awalnya. Kondisi awalnya kan 1 per S pangkat 5. Ya kan? Sorry, di sini 5. Ini N plus 1 ya. Oke, ini S pangkat 5 ya. Di sini 4 faktorial per S pangkat 5. Dan itu tidak memenuhi awalnya. Awalnya kan 1 per S pangkat 5. Nah, berarti kita bagi aja dengan 4 faktorial agar terpenuhi bentuk awalnya 1 per S pangkat 5. Jadi tetap 1 per S pangkat 5. Oleh karena itu kita bagi aja ini dengan 4 faktorial ya. Jadi ini 4 faktorial dengan 4 faktorial kan ini ya. Nah, dan ini menguntungkan karena Laplace inverse n faktorial per S n plus 1 itu sama dengan T pangkat n kan. Nah, sehingga kita punya yang ini hasilnya 1 per 4 faktorial itu adalah 1 per 24 dan Laplace inverse dari sini ini udah kelihatan polanya sama dengan Tn ya, 4 faktorial. Tn berarti n-nya di sini 4 berarti ini T pangkat 4. Nah, kita punya. Oke ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagian yang kedua ya. Pola yang kedua, ini saya hapus terlebih dahulu bagian ini. Oke, pola yang kedua kalau kita lihat ini mirip dengan S kuadrat K kuadrat. Ya, ini 1 per S kuadrat K kuadrat. Ya, di situ. Nah, karena kita punya bentuk K kuadrat bagian ini, ya, kita punya K kuadrat, S kuadrat plus K kuadrat. Nah, K kuadratnya sama dengan 7, berarti K-nya sama dengan akar 7 di situ. Kalau kita lihat transformasi inverse-nya, nah, kita punya berarti jadinya Laplace inverse dari 1 per S kuadrat plus 7, itu adalah Laplace inverse dari akar 7 per S kuadrat plus 7. Nah, ini akar 7-nya ini dari yang satu ini kan. Satu itu kenapa jadi akar 7? Karena kita bagi dengan cara yang sama tadi kita bagi dengan 1 per akar 7 di sini. Ini kan jadi 1 di dalam sini ya. Nah, 1 sehingga nanti hasilnya bagian ini kan udah terlihat ya polanya ini adalah suatu angka bukan S. Ya, ini adalah K-nya, berarti ini adalah bentuk sin ya, sin KT kan. Sin KT kan ini. Jadi 1 per akar 7 sin akar 7T gitu. Karena ini bagian ini adalah K-nya. Ya, kecuali kalau di sini S. Nah, kalau S beda lagi ceritanya ya. Kalau di sini ada S, berarti itu masuknya ke cos. Ya, contoh saya tuliskan di sini Laplace inverse misalkan dari S per S kuadrat plus 7. Nah, ini kan berarti S ini udah dalam bentuk cos ya. Tinggal kita lihat aja di sini K-nya, K kuadratnya sama dengan 7, artinya K-nya itu adalah akar 7 kan. Nah, sehingga kita punya dari sini Laplace inverse dari langsung aja kalau kayak gini ya. Laplace inverse dari sini enggak ada manipulasi seperti ini ya, karena ini udah S ya. Berarti langsung aja dari sini sama dengan cos KT. K-nya adalah akar 7. Akar 7 T. Nah, jadi cos ini. Kalau kita transformasi ini kan hasilnya apa? Hasilnya adalah S per S kuadrat plus 7. Karena 7-nya adalah K kuadrat. Akar 7 dikuadratkan. Nah, ini kalau
Kalau S di sini bisa langsung, tapi kalau di sini adalah angka, berarti kita harus beberapa manipulasi aljabar sedikit di sini. Akar 7 dibagi akar 7. Oke, nah itu beberapa contoh untuk yang inverse ya. Nah, setelah berakhir materi inverse ini, maka berakhir pula pembahasan video pada kali ini untuk definisi transformasi Laplace beserta inverse-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam matematika.